Pemirsa, genap sebulan misteri tewasnya Brigadir Joshua masih menjadi perhatian publik. Kepolisian hingga kini telah menetapkan 3 orang tersangka, 4 orang tersangka, dan apakah akan ada tersangka lanjutannya? Genap sebulan upaya kepolisian melalui tim khusus bekerja sama dengan Komnas HAM mengungkap tabir kematian Brigadir Joshua Huta Barat. 8 Juli 2022, kasus penembakan Brigadir Joshua yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menyimpan banyak kejanggalan dan tanda tanya. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pergerakan tim khusus langsung memakan korban. 18 Juli 2022, Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari Kepala Divisi Propam Polri. Selanjutnya 20 Juli 2022, Brigjen Hendra Kurniawan, Kepala Biro Paminal Divisi Propam, dan Kombes Budi Herdi Kapolres Jakarta Selatan menyusul dinonaktifkan. 27 Juli 2022, untuk menjawab keraguan meninggalnya Brigadir Joshua, tim khusus melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Menurut tim forensik, autopsi fokus pada sejumlah luka yang perlu pemeriksaan mikroskopik, termasuk yang menjadi masukan dari pihak keluarga. Tim forensik membutuhkan 2 sampai dengan 4 minggu untuk memproses sampel jaringan autopsi, sementara hasil akhirnya akan keluar antara 4 hingga 8 minggu kemudian. 31 Juli 2022, Bareskrim yang menarik kembali kasus tewasnya Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya terus membuahkan hasil. Salah satu langkah strategis yang dilakukan tim khusus Polri ialah memeriksa 31 anggotanya yang diduga melanggar kode etik terkait kasus tersebut. Beberapa personel polisi bahkan dicopot dari jabatannya dan dimutasi karena dianggap tidak profesional dalam menangani kasus ini. Dari ke-31 anggota polisi tersebut, 3 diantaranya merupakan perwira tinggi polisi, 1 berpangkat bintang 2 atau inspektur jenderal, 2 lainnya berpangkat bintang 1 atau brigadir jenderal. Ketiganya yakni Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Benny Ali. Hingga kini sudah ada 4 orang yang ditetapkan tersangka dalam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Mereka adalah Barada Richard Eliezer, ajudan istri Verdi Sambo yakni Bribka Riki Rizal, sosok berinisial KM yang diduga sopir istri Verdi Sambo, serta Irjen Verdi Sambo. Jika Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan, berbeda dengan Bribka Riki dan Verdi Sambo yang dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikkan semua cerita awal bahwa Barada Eliezer yang semula membela diri menjadi cerita pembunuhan berencana dan terstruktur. Drama penetapan 4 tersangka ini dibungkus dengan sandiwara sang Jenderal Bintang 2 sebagai sosok kunci. 4 Agustus 2022, Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya muncul ke publik untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat selama 7 jam di Bareskrim Polri. 7 Agustus 2022, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kedatangan Putri merupakan kemunculan pertamanya di hadapan publik. Kepada awak media, Putri menyampaikan keikhlasan atas tragedi yang dialami keluarganya. 8 Agustus 2022, Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono memimpin langsung tim sus yang memeriksa Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selain Sambo, tim khusus juga memeriksa sejumlah saksi dan hasil laboratorium forensik. Usai ditetapkan tersangka, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo masih berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dengan adanya perkembangan kasus ini, kepolisian pun seolah membuktikan serius dalam mengungkapkan kasus kematian Brigadir Joshua ke publik. Besar harapan publik agar motif penembakan Brigadir Joshua dibuka secara terang benderang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E mengungkapkan kegelisahannya atas kematian seniornya Brigadir Joshua lewat surat tulisan tangan. Sementara kegelisahan atas keselamatan Eliezer juga dituliskan oleh orang tuanya yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, Bayangkara II Richard Eliezer menuliskan surat dengan isi yang menyentuh untuk keluarga Joshua. Dalam pesan yang dititipkan melalui pengacaranya, Richard Eliezer menyampaikan bahwa ia tidak memiliki motif tersembunyi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dengan tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 7 Agustus pukul 1:24 dini hari, Eliezer juga meminta maaf kepada orang tua dan adik Joshua. Orang tua Joshua, Samuel Huta Barat, telah memaafkan Barada Eliezer dalam kasus pembunuhan anaknya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Samuel juga berpesan pada Richard Eliezer agar jujur dalam pemeriksaan penyidik. Ia juga meminta Barada E mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Joshua. Saya sendiri dan istri memaafkan, tapi biarlah hukum tetap yang berjalan tetap. Ada pesan khusus nggak ke Barada E yang saat ini sudah menjadi tersangka dan akan menjalani proses hukumnya? Kiranya Barada E jujur berkata, biar jangan jadi beban di hati dan pikiran dia. Jujur dia, sejujurnya mengungkap siapa-siapa pelakunya. Sementara keluarga Barada Eliezer berharap kasus yang dialami Icat, sapan kecil Richard Eliezer, cepat selesai. Keluarga meyakini Eliezer merupakan anak yang jujur sehingga mendapat perlindungan dari Tuhan. Untuk memastikan anaknya juga mendapat perlindungan, orang tua Eliezer menulis surat dengan tulisan tangan secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam surat tertanggal 9 Agustus kemarin dan ditandatangani oleh Junus Lumiu dan Rineke Pudihang, mengungkapkan rasa khawatir dan ketakutan mereka. Karena itu, memohon agar Richard Eliezer Pudihang Lumiu diberikan perlindungan, termasuk untuk orang tua, keluarga, dan tunangannya. Keluarga mempercayai setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ya pemirsa, motif pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua hingga kini belum terungkap dengan terang. Selain dugaan pelecehan seksual, ada persoalan sensitif lain yang diduga menjadi alasan kuat hingga Verdi tega menghabisi nyawa anak buahnya. Tabir kasus yang menewaskan Brigadir Joshua alias Brigadir J perlahan mulai terkuak. 4 tersangka telah ditetapkan, salah satunya yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang berperan sebagai otak pembunuhan. Namun yang masih menjadi misteri adalah terkait motif Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Dugaan pelecehan seksual yang dialami istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, mencuat saat awal kasus bergulir. Saat itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto menyebut ada aksi baku tembak yang dipicu karena Brigadir Joshua melecehkan Putri Chandrawati. Pada saat itu, Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Belakangan, keterangan terkait aksi baku tembak terbantahkan. Namun dugaan pelecehan seksual masih menjadi isu yang dibawa oleh pihak keluarga Verdi Sambo. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami, Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tim kuasa hukum akan mencermati semua hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang terlibat yang nantinya akan diungkap
dan dibuktikan secara terbuka di pengadilan. Kami tim kuasa hukum sangat percaya dan meyakini bahwa hukum masih bisa ditegakkan. Namun di sisi lain, pihak kuasa hukum Baradae menyebut ada persoalan lain yang terjadi di Magelang sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Jadi sekitar tanggal 7 Juli itu ada posisi di mana ya ada persoalan lah di Magelang, di rumah di Magelang. Tapi dia nggak tahu persoalannya apa, karena dia dari habis ngantar makanan ke sekolah Tarunan Nusantara kalau di Magelang itu, dia ditelepon oleh ibu suruh pulang dan si RR suruh pulang juga karena ada persoalan di rumah. Tapi sampai di sana juga dia nggak tahu persoalannya apa di rumah di Magelang. Itu aja yang dia cerita. Persoalan itulah yang diduga menjadi pemicu ataupun motif utama Ferdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Namun motif tersebut dinilai terlalu sensitif. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Kepidana juga, oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh motifnya, kan sudah banyak. Sementara Polri mengaku masih memeriksa sejumlah saksi termasuk istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, untuk menguak motif pembunuhan ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif lewat ekosistem kata kreatif atau Kabupaten Kota Kreatif. Sandiaga juga membagikan tips menjadi entrepreneur sukses kepada santri Pondok Pesantren Rodlotul Mubtadiin. Kabupaten Demak adalah daerah yang berpotensi menjadi pusat wisata religi di Indonesia. Salah satu objek wisata yang menarik perhatian pengunjung adalah Makam Sunan Kalijaga. Daerah yang menjadi titik nol penyebaran Islam di Nusantara ini juga kaya dengan produk ekonomi kreatif. Seperti produk fashion batik tulis khas Demak dengan motif pesisir, hingga produk pertanian yang bisa diunggulkan. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menghadiri acara Kelana Nusantara di Rumah Makan Kalijaga, Demak, Jawa Tengah. Salah satu event yang bisa kita angkat menjadi event nasional yaitu event Grebek Besar. Ini masuk ke dalam kalender of event dan tahun depan langsung kita akan masukkan Demak sebagai kabupaten kreatif dalam program Kata Kreatif untuk memastikan terciptanya 1,1 juta lapangan kerja baru. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri acara kuliah umum dan sharing session peningkatan kemampuan entrepreneur santri di bidang parekraf di Ponpes Rodlatul Mubtadiin, Jepara, Jawa Tengah. Sandi memberikan 4 tips jitu berusaha dalam krisis, seperti niat yang kuat, mampu menciptakan keuangan yang kuat modal, mampu berinovasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dari Demak dan Jepara, Irfan Hardiansah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hebat membuat pabrik cat ludes tanpa sisa. Tetaplah bersama kami di iNews Prime.